Hari ini kita membahas tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Nah, sebelum kita lanjut ke topik-topik terkait dengan fisika, maka kita harus tahu dulu tentang fisiknya, yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Ada yang tahu, pernah mendengar begitu, apa itu besaran begitu? Jadi definisi sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Dan royokan ya. Ya nggak apa. Siapa definisi besaran? sesuatu yang dapat diukur. Siapa namanya? Saya, Pak. Lucky ya, silakan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Sesuatu yang dapat diukur. Berarti kata kuncinya dapat diukur. Nah, kemudian memiliki satuan. Memiliki satuan. Ini royokan ya. Mungkin sudah belajar dan sudah di buku ada ya. Apa itu besaran? Saya beri contoh begini, ilustrasi ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa besaran itu sesuatu yang diukur, misalkan ya kita punya sebuah dimensi atau mungkin kita punya sebuah objek. Nah, misalkan ini objek ya, suatu objek. Objek ini misalkan siapa? Objek ini misalkan manusia, human ya. Nah, dari human ini atau manusia, apakah besaran yang bisa kita lihat dari manusia ini? Kalau definisinya adalah dapat diukur dan memiliki satuan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Ya, silakan. Pak. Hanifah, silakan. Tinggi badan, berat badan gitu, Pak. Oke, tinggi badan, berat badan. Ada lagi, Adelia? Mengukur waktu dengan melihat bayangan. Mengukur waktu dengan melihat bayangan, gimana itu? Mengukur waktu dari panjang bayangan badan manusia. Saya belum paham ya. Mungkin teman-teman yang lain paham Saya maksudnya. Pak. Saya, Ya, Pak. maksudnya paham maksudnya Adelia. Oh, itu mungkin yang pakai satuan itu, Pak, yang tidak baku itu kan ada pengukuran lewat bayangan itu. Mungkin yang dimaksud gitu. Nah, yang pertanyaan saya adalah ketika kita melihat sebuah atau seseorang itu, besaran apa saja yang bisa kita lihat dari orang itu? Oke, ini benar, tinggi badan, berat badan, ada lagi? Umur, Pak. Umur. Suhu tubuh, Pak. Suhu mungkin. Oke. Umur benar? Umur ini besaran? Tahu, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak termasuk. Kenapa? Karena tidak memiliki satuan. Masa umur kan punya tahun, jam, menit, gitu kan, bulan. Umur kan waktu tuh. Ayo, kenapa ini bukan satuan misalnya? Ada mau berpendapat lain? Tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Bisa pakai stopwatch dari lahir toh. Stopwatchnya diceklek itu kemudian sampai bertahun-tahun baru Berarti tidak dimatikan. sesuai itu, Pak. Satuan internasional. Tidak sesuai satuan internasional. Tapi boleh nggak menyatakan umur dalam second? Oh, tidak. Kan detik. Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya. Terus Bisa. Nah, berarti umur satuan besaran bukan? Iya, besaran. Ayo. Dia dapat diukur gitu toh. Dapat diukur. Ya, dapat diukur. Cuma kalau dalam fisika itu penggunaan istilahnya itu bukan umur, kan, tapi lebih umum, kan, yaitu waktu hidup ya, waktu ya, makanya Jangka hidup ya, Pak. Waktu atau masa hidup ya, makanya waktu gitu. Ini tinggi badan, berat badan, oke. Berat badan itu satuannya apa? Kilogram. Oh. Nah, ini yang agak
Kumis ya kan. Kalau dalam fisika bukan dalam kesehatan ya, kita bicara dalam fisika. Jadi yang dalam kilogram itu adalah massa tubuh. Nah, bukan berat badan. Kalau berat badan ya dia pakai satuannya Newton. Ya kan. Jadi kalau jadi tinggi ini tuh maksudnya massa mungkin ya, massa tubuh. Kemudian umur ini adalah waktu ya, waktu. Kemudian ada lagi selain tiga ini? Temperatur, Suhu mungkin, Pak. Oke, Temperatur. suhu tubuh. Nah, ini kita sudah terbiasa suhu ya, kalau di mall atau di mana kan mesti diukur gitu ya, pakai tembakan itu, pakai apa namanya, termogan. Kemudian ada lagi, Intensitas cahaya gimana itu intensitas cahaya? ya di manusia. Kayak mana? Kayak mana itu? Nggak bisa. Ukurnya gimana itu, intensitas cahaya? Terus buat apa ngukur intensitas cahaya manusia? Atau untuk menunjukkan ini apa gitu? Gimana intensitas cahaya gimana? Ada lagi selain keempat ini, waktu hidup, tinggi badan, berat badan atau massa ini maksudnya, kemudian suhu ada lagi? Oke, banyak ya. Misalkan tinggi ini banyak ya, besaran panjang tuh banyak. Misalkan panjang hidung ya kan, panjang telinga, panjang tangan. Panjang tangan nanti segera mencuri ya. Panjang kaki, ya, panjang lengan, lebar dada itu adalah besaran panjang. Kemudian massa juga banyak ya. Mungkin nggak bisa ya, kalau manusia nggak bisa diputus-putus ya. Kecuali kalau hewan sembelihan bisa diputus, massa hatinya berapa, massa ininya berapa. Oke, suhu bisa. Suhu pun bisa ya, suhu badan secara umum maupun suhu dalam organ. Gitu. Ada lagi sebenarnya, misalkan, oke, teman-teman itu berbicara itu mengeluarkan apa? Suara. Suara itu besaran bukan? Iya, suara hertz, Pak. Frekuensi. Nah, besarannya itu frekuensi. Kalau suara itu objek ya, dia masuk objek. Jadi kalau besaran fisikanya misalkan frekuensi suara atau periode. Oke, ini kita bicara tentang human. Yang kita ukur ini adalah besaran fisika atau besaran dalam bidang fisika. Ini adalah besaran fisika. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak yang terjadi di manusia tapi tidak bisa kita ukur? Yang dimiliki oleh manusia tapi kita tidak bisa mengukurnya dan tidak termasuk dalam besaran fisika, dan itu melekat pada manusia, tidak bisa diukur dengan instrumen fisika. Ya, Pak. Apa? denyut nadi mungkin. Denyut nadi bisa diukur Denyut nadi dengan bisa. bisa dia diukur. nanti Iya, Pak. besarannya adalah besaran frekuensi ya kan, atau periode. Banyak ya. Ada lagi? Banyak Perasaan, ya. Pak. Apa? Perasaan kan bisa diukur, Pak. Perasaan. Emosional loh, Pak. Emosional. Oke, ya oke, benar. Ini ada perasaan. Iya, aku benar. Ada lagi perasaan selain perasaan? Nah, ini kalau galau ya, lagi diputusin atau di PHP-in itu toh. Nanti perasaannya seperti itu. Kalau sekarang PHP itu bahasa kerennya di ghosting, benar ya? Pikiran ya, Pak. Oke, pikiran gimana? Tidak bisa diukur pikiran. Oke, bisa pikiran. Ada lagi? Misalkan motivasi. Aspek-aspek psikis begitu ya dari manusia gitu kan. Itu bukan merupakan besaran fisika. Ya, motivasi, perasaan, pikiran, ada lagi? Misalkan apa?
Tingkah laku, Tingkah Pak. laku. Oke, tingkah laku. Nah, ini itu bukan besaran fisika. Jadi bukan besaran fisika karena tidak bisa diukur dengan instrumen atau alat-alat fisika atau tidak diukur secara kuantitatif mungkin ya. Jadi tidak bisa disebut dengan sebagai besaran. Oke, dari sini sudah paham ya tentang besaran berarti? Oke, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya adalah jenis besaran. Oke, ada yang mau menyampaikan jenis besaran? Apa Ya, saja? Pak. Ada 2. Yang lain, Lucky. Kesempatan Saya, yang lain. Iya, silakan. Ada 2 yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, besaran pokok dan besaran turunan. Oke, bisa dijelaskan besaran pokok seperti apa, Tata? Besaran pokok itu sesuatu yang dapat diukur. Kalau turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, berarti turunan tidak bisa diukur langsung. Bisa diukur gimana? Mungkin tidak, Pak. Nah, mosok. Coba misalkan teman-teman lihat. Izin menanggapi. Oh ya, boleh. Silakan. Itu tadi kan besaran tidak bisa diukur. Itu besaran pokok itu bisa diukur tapi menggunakan apa ya? Satuan yang sudah ditetapkan. Kalau turunan? Satuannya masih diturunkan dari besaran pokok. Mana yuk? Gimana Ririn? Kalau menurut saya, besaran pokok adalah besaran yang mempunyai satuannya pokok dari besaran tersebut. Kalau turunan itu satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke, ada pendapat lain? Pak. Ya, silakan. Besaran pokok itu besaran pokok itu besaran yang tidak terdiri dari beberapa besaran. Artinya besaran tidak tergantung pada besaran yang lain. Kalau besaran turunan itu besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Gitu, Pak. Oke. Ya, jadi kalau besaran pokok itu dia independen ya, dia bersifat independen. Jadi dia tidak bergantung pada besaran lain. Independen. Kalau besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Ya, besaran independen itu besaran pokok, dan nanti ciri khasnya biasanya besaran independen itu punya satuan standar. Satuan standar pokok. Oke. Nah, nanti kita akan bahas di satuan. Oke, besaran pokok itu apa saja? Saya, Pak. Oke. Ada panjang, terus massa, terus waktu, intensitas cahaya, jumlah zat. Panjang. Ada massa. Ada waktu. Ada suhu. Oke, terus suhu. Kuat arus. Kuat arus. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Jumlah zat. Cahaya. Jumlah zat. Ini yang disepakati oleh ilmuwan ya, yang bersifat independen. Jadi ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, kalau besaran turunan banyak ya. Ada gaya, ada Luas, volume, kecepatan, momentum, cahaya, Oke. impuls, energi. Oke, pinter semua ya. Oke.
Ini boleh saya hapus? Benar deh. Boleh? Pak. Oke. Tulisannya jelek ya, ini karena nggak papan tulis ya, makanya touch screen, jadi ya adanya kayak gitu. Tapi saya lebih suka begini. Atau pakai PPT aja atau kayak gini lebih interaktif kayaknya, teman-teman. Seperti ini. Kayak gini aja, Pak. Kayak gini aja, Pak. Kalau di SMA pakai gini? Enggak. Enggak. Ya, pakai papan tulis, Pak. Enggak, kalau daring di SMA. Iya, mungkin Enggak. pakai. Kayaknya PowerPoint, Pak. Bisa baca ya, tadi kan kalau dengerin bisa baca, maksudnya kalau dengerin. Kalau tiba-tiba lihat mungkin kayak Cakara ya mungkin. Enggak kayak perlu jam terbang lama kalau nulis pakai ini. Oke, sudah? Sudah, Ini Pak. kalau di kayak gini kan mahasiswa nggak perlu menghapus ya, dosennya yang menghapus sendiri. Dan bersih ya. Kalau papan tulis kan pasti ada sisanya, ini bersih. Ya, tadi kita sudah membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas tentang satuan. Nah, apa itu satuan? Ada yang mau menyampaikan? Ukuran dari suatu besaran, Pak. Ukuran dari suatu besaran. Sesuatu yang digunakan untuk Sesuatu mengukur yang besaran. digunakan sebagai pembanding. Oke, berarti ukuran. Oke, ukuran suatu besaran. Kemudian sesuatu yang digunakan Untuk mengukur besaran. Sebagai pembanding. sebagai pembanding. Ada lagi definisinya? Satuan ini merupakan besaran bukan? Bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Kenapa? Kenapa bukan? Kalau besaran itu kan objeknya, kalau satuan itu ukurannya. Ukurannya, benar. Oke, saya beri contoh ya. Contoh. Misalkan kita mengukur sebuah meja gitu ya. Ini ada meja. Ada meja begitu. Oke, kemudian kita ukur pakai jengkal. Misalkan ini jengkal. Ini jengkal. Tahu jengkal ya? Tahu. Kilan ya. Kemudian nanti menghasilkan misalkan ukuran meja ini misalkan 3,5 jengkal. Oke, yang satuan yang mana? Jengkal. Yang jengkal. Ini satuan. Jengkal, Pak. Kalau besarannya yang mana? 3,5. 3,5. Itu besaran, benar. Panjangnya Ah, meja. Panjang meja itu besaran ya. Panjang meja besaran. Ini besaran. Oke, 35 ini apa? Ini adalah hasil hasil pengukuran. ukuran. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya persepsikan, misalnya, jengkal ini satuan. Kalau saya bilang ini jengkal itu adalah panjang jengkal, boleh nggak? Jengkal Nggak, ini Pak. sebenarnya adalah panjang dari jengkal itu sendiri. Halo?
Bisa diulangi lagi, Pak? Nah, jadi jengkal ini kan teman-teman menganggap bahwa jengkal ini adalah satuan. Bisa nggak Oke. kita katakan bahwa jengkal ini sebenarnya adalah panjang dari jengkal itu? Enggak, Pak. Kenapa? Kan ini kan Pak ngukurnya meja, jadi panjang dari mejanya, Pak. Panjang dari meja. Nah, kalau kita definisikan jengkalnya sendiri itu adalah panjang dari jengkal. Jengkal itu apa sebenarnya? Kan berarti panjang dari sudut ibu jari, ujung ibu jari sampai ujung kelingking. Berarti jengkal sendiri itu juga besaran bukan? Iya, besaran, tapi Nah, besarannya tidak nah, baku. Nah, ini juga besaran. Jadi satuan itu juga besaran sebenarnya. Satuan itu juga merupakan besaran. Tapi besaran yang digunakan sebagai pembanding. Nah, jadi satuan itu besaran juga, tapi besaran yang digunakan sebagai pembanding besaran yang akan diukur. Oke, jadi satuan itu juga definisinya adalah besaran pembanding. Besaran pembanding bagi besaran yang akan diukur. Jadi satuan itu merupakan juga didefinisikan besaran pembanding bagi besaran yang akan diukur. Nah, kalau kita bicara jengkal, maka disebut dengan besaran tidak baku, satuan tidak baku. Satuan Benar? tidak baku. Kenapa kok jengkal disebut tidak baku? Karena ukurannya belum tepat. Ukurannya ya pakai kira-kira gitu, Pak. Belum ditetapkan oleh Setiap program orang mengukurnya internasional. berbeda-beda. Oke, dia tidak punya standar. Nah, karena dia tidak punya standar. Karena setiap manusia itu memiliki jengkal yang berbeda-beda. Banyak satuan tidak baku lain. Contohnya apa? Kaki, Pak. Pakai tongkat, Satu bayangan tuh, Pak. langkah. Langkah, Langkah, hasta, oke. Selain besaran panjang yang tidak baku. Detak jantung. Pengukuran nadi menggunakan Atur menggunakan tangan. Ngukur panas kayak gitu. Itu satuannya apa kalau denyut nadi? Kalau pakai tangan? hitungan. Pakai yang Waktu. Iya, Waktu. Oke, kalau waktu itu kan kalau 1 second itu kan baku juga. Tapi pakai tangan. Nah, itu yang tidak baku bukan satuannya, tapi pengukurannya. Nah, yang tidak standar itu proses pengukurannya, bukan satuannya. Kalau kita bicara tentang satuan tidak baku, itu berarti satuan yang tidak punya standar. Contohnya kalau tidak punya standar ya, tidak punya standar yang ditetapkan secara internasional. Contohnya, misalkan kalau ada yang dari Banyumas, dari Purwokerto, Purbalingga, dan sekitarnya, ada? Biasanya kalau sana beli tanah itu menggunakan satuan yang disepakati oleh masyarakat, itu biasanya menggunakan ubin. Nah, jadi beli tanah misalkan satuannya itu ubin, bukan meter persegi, tapi satuannya ubin. Nah, ini contoh besaran satuan tidak baku atau tidak standar. Nah, misalkan beli tanah 50 ubin, nah itu biasanya orang-orang sana pakainya ubin. Oke, banyak ya, misalkan kalau besaran panjang misalkan jengkal. Oke, kalau misalkan kalau di ini apa namanya, orang-orang dulu gitu toh, misalkan ngukur berat beras itu dia tidak menggunakan kilogram, nah tapi menggunakan misalkan apa?
Kaleng, Pak. Kecil. Gelas, Pak. Gelas. Ya. Nah, jadi satuannya gelas. Satuannya pakai gelas. 5 gelas, 3 gelas seperti itu. Nah, itu tidak baku. Oke, yang atas sudah ya. Ya. Saya kemudian ada satuan baku. Satuan baku itu berarti satuan yang seperti apa? Satuan yang resmi Yang itu menggunakan pengukuran, jadi seseorang yang mengukurnya akan menghasilkan ukuran yang sama. Oke, dia berarti resmi. Standar. Standar. Nah, punya standar ditetapkan oleh standar internasional misalnya. Oleh standar internasional. Contoh satuan baku, misalkan kita bicara tentang panjang itu satuan bakunya apa? Meter. Kalau massa, gram. Kemudian kalau waktu, second. Kemudian ada suhu, Kelvin. Ya, kemudian ada dan lain-lain. Itu besaran pokok ya. Misalnya besaran turunan gaya. Ini satuan bakunya apa? Newton. Misalkan usaha, satuannya joule. Oke. Kita sudah belajar tentang ini dia punya standar. Jadi 1 meter itu punya standar. Silakan nanti bisa dibaca sendiri. Ini banyak di internet atau di referensi. Jadi besaran pokok satuannya itu punya standar. Standarnya itu disimpan. Jadi 1 meter itu seberapa itu sudah ada standarnya. 1 kilogram itu seberapa itu sudah ada standarnya. Ini punya standar baku. Silakan nanti dicari ya. Misalnya 1 kilogram itu kalau nggak salah sebuah silinder platina dengan berbentuk silinder dengan berat 1 kilogram itu ada. Nah, ini nanti saya kurang update yang sekarang itu standarnya apa, nanti teman-teman bisa mencari sendiri untuk standar 1 meter, 1 kilogram, 1 second. Second misalkan waktu yang diperlukan atom cesium untuk melakukan perjalanan berapa mikrometer atau berapa nanometer saya lupa. Jadi itu untuk waktu, suhu misalkan apa. 1 Kelvin itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah tentang cara menulis satuan. Oke, cara menulis satuan gimana? Ada yang pernah membaca cara menulis satuan? Ditulis setelah hasil pengukuran. Ya, itu jelas ya. Oke, yang lain. Penulisan satuan dan singkatan di dalam naskah harus mengacu pada standar baku satuan. Contohnya kilogram ditulis dengan kg. Seperti itu, Pak. Oke, jadi nulis satuan itu kalau dia panjang, kalau satuannya itu ditulis panjang, panjang itu berarti tidak singkatan, misalkan bukan singkatan, maka ditulis huruf kecil semua. Misalkan mau nulis kilogram, kilogram biasa. Jadi kilo, ginian, kilogram.
Iya, iya, Pak sayang. Iya, nanti Api lagi nulis. Oh iya, taruh sini. Api lagi tulis. Nulis di sini tuh. Nah, lagi nulis kakak ini aja. Taruh sini ya. Udah. Nah, kemudian misalkan meter, berarti ditulis huruf kecil semua, meter. Ya, ya. Oke. Selanjutnya, apa lagi? Abi ngajar. Sini aja kemana? Bentar ya. Nah, biasa ada interview. Uma ini apinya nggak boleh ngajar, Uma. Mau cari apa? Belum, tapi nggak boleh ngajar sama aku. Suruh lihat YouTube. Nggak bisa, belum selesai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau dia ditulis singkatan, maka itu huruf besar. Kalau nama orang, huruf kecil. Kalau bukan nama orang. Misalkan nama orang itu misalkan apa? Newton. Newton itu kalau ditulis panjang itu kecil semua, Newton. Tapi kalau ditulis singkatan maka N besar. Misalkan lagi ampere. Ampere itu nama orang. Jadi kalau ditulis kecil, kalau ditulis panjang ampere di ija gitu ya. AMPERE, ampere. Itu adalah nanti ditulis kecil semua, tapi kalau disingkat itu pakai huruf besar, A, hanya besar. Meter bukan nama orang, jadi baik disingkat maupun dipanjangkan itu tetap huruf kecil. Kilogram bukan nama orang, jadi tetap ditulis kecil. Kelvin nama orang, berarti kalau ditulis panjang ya Kelvin, K-nya kecil, tapi kalau disingkat K-nya besar. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Itu untuk menulis satuan. Oh ya. Oke, itu ya untuk satuan. Kemudian berikutnya adalah untuk konversi satuan. Oke, kita belum masuk ke pengukuran ya, kita konversi satuan. Konversi satuan. Oke, kenapa kok diperlukan konversi satuan? Untuk memudahkan. Oke, memudahkan gimana maksudnya? Misalnya dari sentimeter gitu nolnya banyak sekali, terus biar gampang diubah ke meter, biar sedikit. Oh ya, biar sedikit. Oke, biar. Oke, ada lagi? Alasan selain memudahkan? Nah, jawabannya adalah karena objek itu
objek ukur itu ukurannya bervariasi. Ada yang sangat besar, ada yang sangat kecil. Ini kalau kita bicara tentang ukuran dimensi ya. Maka satuan standar SI itu tidak selamanya itu sesuai untuk menyatakan sebuah ukuran dari objek. Ya, sesuai sebenarnya, cuma tidak, kalau secara interface atau penampilan itu tidak semuanya terlihat nyaman untuk ditampilkan. Misalkan kita bicara tentang objek yang sangat besar dan sangat jauh, misalkan planet, galaksi. Nah, itu kalau dinyatakan dalam meter, itu kira-kira butuh angka yang banyak enggak? Butuh. Nah, misalkan benda yang sangat besar, misalkan galaksi. Jadi kalau pakai meter, itu butuh angka banyak. Nah, itu angka banyak. Oke, misalkan benda yang sangat kecil. Contohnya apa? Misalkan bakteri. Bakteri ini kalau dinyatakan dalam meter itu nanti 0,000-nya. Desimalnya sangat banyak. Maka baiknya menggunakan mikrometer. Kalau objek tata surya itu tidak lagi menggunakan, bahkan tidak menggunakan kilometer, tapi menggunakan satuan cahaya. Nah, misalkan tahun cahaya atau SA, satuan astronomi. Nah, jadi tidak menggunakan lagi meter, sentimeter, bahkan tidak. Nah, maka nanti kalau kita menggunakan konversi satuan, kita nanti ada satuan yang konversi baku ya, misalkan konversi baku. Itu kita misalkan menggunakan anak tangga ya, teman-teman pasti sudah pernah ini ya. Nah, misalkan di sini ada anak tangga, di sini misalkan meter. Di sini apa bawahnya? Desimeter. Desimeter. Di sini sentimeter, di sini milimeter, bawahnya ada mikrometer. Nah, ini di sini ada nanometer, pikometer. Oke, kemudian di sini setelah meter ada dekameter. Ini ada hektometer. Kilometer. Setelah kilo ada mega ya. Setelah mega ada giga. Setelah giga ada eta. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini itu nanti turun ya. Kalau meter ke sini adalah 10 pangkat minus 1. Kalau meter ke deka itu 10 pangkat 1 ya. 1. Kalau meter ke deka itu 10 pangkat 1. Cuma untuk mili ke mikro ini 10 pangkat 3. Paham ya? Kemudian untuk kilometer ke megameter itu 10 pangkat minus. Ini ke gigameter ke 10 pangkat 3. Nah, nanti ke eta. Piko, setelah piko itu ada femto. Femtometer. Ini juga 10 pangkat 3. Ini jadi setelah mili itu turunnya 10 pangkat 3 semua, setelah kilo naiknya 10 pangkat minus 3 semua. Itu. Ini untuk konversi baku. Cuma ada konversi yang mungkin tidak standar, tidak baku. Contohnya misalkan satuan panjang. Satuan panjang itu ada kaki. Nah, ini panjang ya. Itu ada kaki. Kaki itu berarti feet. Ya, feet. Kalau di luar negeri biasanya pakai kaki toh. Nah, satu kaki berapa itu teman-teman nanti bisa searching ya atau cari di referensi. Satu kaki saya juga tidak hafal gitu. Jadi nanti teman-teman silakan bisa ini searching. Kemudian ada misalkan pakai yard. Nah, ini kalau dia tidak baku, tidak standar ya, tidak SI. Nah, kemudian juga misalkan berat. Itu pakai misalkan ada pon. Misalkan berapa pon? 1 pon itu 2 on. 1 pon 5 on. Berarti 1 kilo itu
setengah pon kalau nggak salah. Pon 5 on ya. Kemudian ada misalkan ini panjang itu ada mil. Nah, mil itu sekitar 1, berapa kilometer ya. Nah, biasanya kalau teman-teman sering nonton Discovery Channel ya kan, yang begitu-begitu itu di Amerika, di UK gitu kan, itu biasanya satuannya itu menggunakan yard, feet, mil, kemudian ada pound gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mempelajari tentang konversi satuan secara mandiri ya. Ini ada tabelnya. Misalkan untuk energi. Energi itu kan satuannya apa energi? Joule. Ya? Betul. Tapi biasanya kalau dalam industri makanan, energi itu satuannya adalah kalori. Nah, 1 kalori kalau nggak salah 4,2 Joule. Atau 1 Joule, saya lupa. Pokoknya ada 1 kalori 4,2 Joule. Nah, ini adalah standar yang lain yang ada di mungkin kesehatan maupun di mana di industri makanan. Tapi kalau Joule itu adalah yang di standar fisika. Nah, ini kita perlu konversi seperti itu. Biasanya kalau makanan ini gula berapa kalori, itu pakainya kalori. Oke. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita live dulu ya. Saya mau apel. Nanti kita lanjut nanti saya beritahu zonnya jam berapa. Jadi silakan standby sampai jam berapa, jam 11 ya standby-nya ya, karena teman-teman kan kuliah sampai jam 11 toh. Nanti saya ini lagi instruksikan lagi kalau join Zoom seperti itu ya. Baik, Pak. Iya, Ya, Pak. apel dulu jam 8. Oke, kita tutup dulu. Ini kita tunda dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya end dulu. Saya langsung klik.